Salah satunya adalah produk Bon Cabe. Itu kayaknya untuk kalangan milenial Bon Cabe pasti tahu lah. Iya pasti tahu. Gitu. Menarik banget ya Kang. Berarti pengembangan produk dari Bon Cabe ke dari tepung putih terus ke Bon Cabe, kemudian Kecil orang beda-beda nih. iya. Walaupun kita sekolah apa nanti terjunnya di apa, tapi untuk khusus teknologi pangan, sepengetahuan saya salah satunya R&D memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam atau kapanpun teman-teman sekalian pakai waktunya untuk dengerin podcast ini, atau selamat siang buat teman-teman sekalian yang nonton live streaming YouTube siang ini. Selamat datang di podcast Business Talk bersama saya Amila Hairina. Di podcast ini saya selaku Ketua Inkubator Bisnis Masum University akan ngobrol-ngobrol santai dengan para narasumber spesial. Tentunya ngobrolin tentang bisnis. Tujuannya ini adalah untuk sharing insight atau knowledge dari para narasumber yang notabene-nya adalah seorang entrepreneur, seorang pekerja di suatu perusahaan tertentu, atau sebuah startup dan industri sekalipun. Saya harap podcast ini nih bakal diadain berjalan secara reguler dan dapat menambah ilmu baru, juga dapat memotivasi teman-teman pendengar sekalian dalam berbisnis. Oke, selamat mendengarkan. Nah, podcast kita minggu ini nih kedatangan narasumber spesial, yaitu seorang food service representatif ya. Yang beliau ini merupakan food service representatif di industri makanan yang produknya udah pasti kalian semua udah pada tahu. Nggak ada yang tahu nih sama produk dari perusahaan yang beliau kerja itu, karena produknya adalah produk yang menjadi favorit masyarakat Nusantara. Ya, langsung aja saya kenalin narasumber kita minggu ini. Dia adalah Didi Krisnawan. Halo. Dari PT Kobe Boga Utama. Halo, selamat siang untuk teman-teman di Masum University. Langsung aja saya kenalin narasumber kita minggu siang, ini. Kang, selamat datang Kang. Selamat siang Kang, apa kabarnya nih? Baik, Mbak Cila. Baik. BTW, gue di sini Amila ya. Oh, Amila. Oh iya. FYI nih ya, Kang Didi ini adalah dulu kita kerja bareng ya di PT Kobe Boga Utama. Jadi Kang Didi sebagai food service representatif, saya dulu di R&D, Research and Development-nya. Nah, oke. Tadi belum disebutin nih Kang, produk yang disukain masyarakat Nusantara dari PT Kobe Boga Utama nih apa aja sih Kang? Sebelumnya saya bakal kasih pendahuluan dulu siapa dan PT Kobe Boga Utama itu sendiri. Jadi PT Kobe Boga Utama itu sendiri berdiri sejak 1979. Untuk di tahun sekarang sudah berumur 41 tahun kita eksis di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk awalnya kita itu produk mungkin nomor satu pelopor industri tepung berbumbu di Indonesia. Oh, oke. Gitu. Ya, secara lama banget ya, dari 1979. Betul. Jadi kalau untuk perjalanan waktu sampai sekarang mungkin kita salah satunya adalah produk Bon Cabe. Itu kayaknya untuk kalangan milenial Bon Cabe pasti tahu lah. Iya, pasti tahu. Gitu. Karena dari follower Instagram kita sendiri itu benar-benar natural. Jadi menurut saya itu adalah Bon Cabe lover gitu. Oh, justru kebanyakan si Bon Cabenya nih ya. Ya, Bon Cabe salah satunya Bon Cabe lah. Salah satu produk inovasi dari kita yang diterima oleh kalangan masyarakat, salah satunya Bon Cabe. Gitu. Nah, selain Bon Cabe berarti pertamanya nih si tepung berbumbu dulu. Awal ya tepung berbumbu. Itu kita namanya tepung bumbu putih.
2 tahun lalu kita nge-branding lagi tepung bumbu putih ini bisa buat cireng. Oh Salah iya satu iya yang iya. dasar untuk cireng. Ini kalau mau bikin cireng pakai tepung bumbu putih ini aja gitu. Oh bisa itu Ya. benar-benar cuman tepung bumbu putih bisa jadi cireng. Ya, aplikasinya dengan nasi, justru cireng nasi. Oh iya iya. Gitu. Oh iya saya pernah lihat tuh Gitu. resepnya Kang. Itu kan dari tepung bumbu, terus habis itu pengembangan produknya ke bon cabe. Ya, ada bon cabe. Nah, abis bon cabe tuh dia ke Pengembangan sendiri kalau untuk retail kita terus habis itu fokus memang di tepung berbumbu. Mm. Lalu kita juga punya setelah bon cabe kita juga punya produk puding. Waktu itu adalah brandnya itu Gong Puding Oh iya. dari Kobe itu. Terus di luar produk itu kita punya divisi namanya Horeca. Oh iya. Produk Horeca ini tidak dijual di retail, jadi khusus di bisnis B2B kita. Oh gitu. Oke. Sebelum masuk ke Horeca nih ya Kang ya. Saya pengen tanya dulu nih. Kan untuk pengembangan produk tadi tepung putih, Ya. kemudian bon cabe. Nah, yang lagi viral nih sekarang tuh ada mie bon cabe. Yes. Nah, saya pengen tahu kenapa sih kok akhirnya Kobe bikin mie bon cabe ini? Kobe bikin mie bon cabe ini sebenarnya mungkin tanpa pengetahuan di orang Indonesia ya. Kalau kita itu sudah produksi mie sebelumnya. Oh ya. Memang kita produksi mie untuk kebutuhan ekspor, jadi nggak jual di Indonesia. Salah satu inovasi dari owner kita juga dari Pak Dipa Agung Utomo dengan timnya R&D mungkin meriset gimana nih inovasi kita untuk mie bon cabe. Setelah kita keluarkan dikaji oleh marketing, ternyata alhamdulillah sukses, diterima oleh masyarakat gitu. Itu Kang tahu nggak kira-kira pengembangannya itu berapa lama sih sampai akhirnya bikin mie bon cabe? Kan udah ada tuh sebelumnya mie. Ya. Nah terus mie-nya kan berarti udah ada tuh. Yeah. Nah si bumbunya kan berarti yang dibikin Ya, baru. betul. Nah itu berapa lama sampai ke launching? Jadi kalau untuk berapa lamanya aku nggak begitu mengikuti karena tim R&D kan, mereka selalu mereka meriset, setelah riset mereka lempar ke marketing mengkonsep segala sesuatunya dengan baik, lalu dilempar juga ke tim lapangan nih, divisi penjualan dari masing-masing divisi, dari modern market, traditional market, sampai ke Horeca sendiri, food service, seperti itu. Ekspor mungkin juga sama. Gitu. Oke. Ini menarik banget ya Kang. Berarti mie pengembangan produk dari bon cabe ke dari tepung putih terus ke bon cabe, kemudian ke mie bon cabe itu kan masuknya ke pengembangan produk dan inovasi produk. Betul. Nah, berarti itu kan sebenarnya kerjaannya R&D ya. Betul. Ya, kerjaannya R&D ini sebenarnya lulusan dari mana sih Kang yang bisa masuk ke R&D tuh? Ya salah satunya lulusan dari agribisnis dan teknologi pangan. Oh ya. Dari sana. Nah kebetulan nih di kampus kita tuh emang ada jurusan teknologi pangan dan agribisnis. Pas banget dong ya, berarti teknologi pangan tuh masuknya bisa masuk ke divisi R&D karena ya ini sharing juga aja sih, saya sebagai dulu R&D itu buat teman-teman anak-anak teknologi pangan jangan bingung mau masuk kerjanya apa ya teknologi pangan tuh. Nah itu salah satunya R&D. Kalau misalnya kalian suka sama hal-hal yang berbau mengembangkan produk atau inovasi produk itu bisa masuk ke R&D. Nah selain itu nih Kang, kira-kira selain R&D untuk lulusan teknologi pangan divisi apa lagi sih yang bisa masuk ke food industry seperti Kobe ini? Balik lagi kalau untuk lapangan pekerjaan sih ya, untuk era sekarang sebenarnya kita tidak juga rezeki orang beda-beda nih. Iya. Walaupun kita sekolah apa nanti terjunnya di apa, tapi untuk khusus teknologi pangan sepengetahuan saya salah satunya R&D memang betul, ataupun masuk ke seperti saya misalnya divisi untuk marketing atau penjualan, itu bisa menjadi teknikal dan bisa jadi konsultan. Di samping konsultan jadi
ya mengedukasi salah satu calon customer kita gitu loh, dengan pengetahuan kita kan mereka lagi butuh apa sih untuk bisnisnya mereka. Salah satunya itu. Jadi nggak melulu harus mereka yang melakukan riset, tapi mereka mencari informasi dan menciptakan kebutuhan untuk calon customer. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya kerjaannya food service representative tuh itu. Salah satunya itu. Salah satunya. Salah dua, salah tiganya boleh diceritain Banyak. lagi nggak, Kang? Kalau untuk job desk sebenarnya ya pengembangan job desk pasti banyak lah. Kita kan harus improve ya. Walaupun kita punya job desk-nya ABC, tetap kita improvisasi lah dari job desk kita tersebut. Kan sebenarnya nih ya, kalau ngomongin tadi lapangan pekerjaan. Teknologi pangan cocoknya R&D, terus mungkin ada QC, ada QA juga ya. Nah itu boleh ceritain nggak, Kang, kalau QC sama QA di Kobe itu kayak gimana? Pekerjaannya QC terus mungkin ada lebih ke ya kontrolnya ya, kontrolnya. Kalau QA ini sepintas saja sepengetahuan saya, memang secara garis besarnya controlling ada di QC, untuk quality itu ada di QA. Jadi ya posisi teknologi pangan mungkin bisa masuk ke salah satu pekerjaan itulah. Ya, oke. Nah, yang tadi kata Kang bilang juga bisa aja siapapun dari siapapun lulusan apapun bisa masuk ke divisi apapun. Iya. Itu kenapa, Kang? Itu kayaknya ada cerita pribadi tuh, Kang. Coba kenapa? Basic saya dulu ya, salah satunya saya dulu sekolah itu ambil pertambangan kan. Gimana pertambangan? Pertambangan. Terus sekarang jadi sales. Saya dulu ya, salah satunya saya ya dulu. Jadi dari pertambangan, ya, terus sekarang ke sales. Ya. Itu gimana ceritanya kok bisa kayak gitu? Ya mungkin perjalanan waktu ya. Kayak di pertambangan udah mah cerita pribadi, jadi udah mas sekolah jauh dari orang tua waktu itu. Terus saya kerja harus di pertambangan lagi, yang notabene-nya ada di luar Pulau Jawa nih kebanyakan. Harus jauhan lagi sama orang tua. Nah, saya pikir aduh, cari deh yang lain, mungkin ada peluang lagi. Dan emang basic juga saya sukanya ngobrol. Gitu. Ditawarin saya kerja untuk jadi tim sales. Ya saya ambil, ternyata sampai sekarang asik. Gitu. Jadi perjalanan waktu mungkin saya udah 13 tahun ya di dunia sales ini ya. 13 tahun? 13 tahun. Serius? Itu udah jualan apa itu? Awal dulu saya sebelum di Kobe, industrinya adalah penerbit dan distributor. Sebelum di Kobe. 13 tahun? Gitu. Terus? Abis itu berapa tahun di penerbit dan distributor? Penerbit itu kurang lebih saya 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Akhirnya masuk ke Kobe. Tunggu, sebelum ke penerbit nih ya. Itu lulusan tambangnya tuh dipakai tambang, buat saya apa? Saya pakai. Saya waktu itu ada kerja di Pusdiklat Migas. Terus saya dikirim ke Kalimantan itu ya nggak lama sih ya. Ya karena itu tadi saya jadi beban jauh sama orang tua. Walaupun sekarang tetap aja jauh sama orang tua gitu loh. Orang tua di Jakarta, saya di Bandung. Seenggaknya ada gapnya nggak terlalu jauh lah. Jakarta di Bandung. Kalimantan ya. Gitu. Iya. Jadi setelah 5 tahun di penerbit baru lah masuk Kobe. Nah di Kobe ini udah berapa lama? Kurang lebih 7 tahunan lah. 7 tahun ya. Wow. Tuh buat yang pengen karir jangan 1-2 tahun aja ya Kang ya. Minimal kata Kang berapa nih kalau misalnya mau karir untuk ya bisa naik level gitu kalau pindah kerjaan. Sebenarnya kenaikan karir pun nggak bisa. Sebenarnya dalam jangka tahun kita nggak bisa tentuin, beda dengan aparatur sipil ya, kayak PNS dan lain-lain kan ada tuh jenjangnya 4 tahun sekali dia naik. Kalau untuk di swasta itu gimana kita punya kinerja dan peluang kinerja itu untuk kita naik level mungkin ada kemungkinan karena rekomendasi dari atasan langsung kita gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi intinya pekerjaan itu selalu kalau saya ketika saya lakukan dengan hati saya jalan. Ketika saya nggak setengah hati kadang kayak saya ungkapin kayaknya nggak cocok deh buat saya gitu loh. Walaupun kadang saya sendiri suka bilang saya selalu misalnya ada instruksi
nih ada job desk yang tidak sesuai dengan saya berusaha lakuin gitu loh. Intinya kan itu tuntutan perusahaan ya, kita harus lakuin. Endingnya kita udah coba dan misalkan nggak goal ya kita utarain ini kayak seperti ini untuk review aja. Gitu sih. Kayak pengen tahu lebih jauh lagi nih untuk kerjaan food service representatif. Nah, Kobe ini kan berarti punya produk retail. Produk retailnya itu tadi contohnya tepung, bon cabe, sama mie bon cabe. Jadi yang membedakan di kita untuk modern market itu atau retail dengan Horeca food service, jadi membedakan itu secara kemasan. Oh, kemasan. Tunggu, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu Horeca. Horeca itu kepanjangan dari apa sih kan? Horeca itu hotel, restoran, kafe, catering kayak gitu. Oh, dan catering. Yeah. Jadi ini biar pada kebayang nih ya. Kobe ini punya beberapa produk. Nah, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama produk-produk retail. Retail itu yang biasa dijual di supermarket, di pasar tradisional, itu masuknya retail. Itu masuknya retail. Sedangkan yang satu lagi adalah bisnis food service. Atau di kita juga disebut juga Horeca lah kayak gitu. Tapi kita tidak dengan bisnis B2B aja juga. Kita ada juga di retail gitu. Kita masuk nih ke retail dengan kemasan yang berbeda daripada yang untuk di retail yang seperti supermarket ya. Kita kemasannya lebih berbeda gitu. Nah, kemasannya lebih ke end user. Nah, untuk yang ke hotel, restoran, kafe nih yang akan lakuin tuh apa sih selain meyakinkan mereka? Yang pasti saya selalu ya cari informasi ya dari calon customer saya, kita coba berkunjungan, kita yang mereka butuhkan pada saat ini itu apa. Pasti kan selalu itu pada saat ini. Setelahnya pengembangan apa yang akan mereka lakukan gitu loh. Paling kayak gitu. Kita berusaha bisa nggak sih nih Kobe bekerja sama dengan calon-calon customer ini dengan ya salah satu visi misi kita ya memang kita menciptakan kebutuhan calon customer kita itu. Selagi kita bisa ya kita kerjakan. Oke. Berarti selain meyakinkan mereka untuk membeli produk Kobe, tapi mengedukasi mereka juga dan memberikan konsultasi. Betul. Dan itu nanti endingnya adalah pekerjaan dari R&D. Kita kan lemparkan itu pekerjaan untuk R&D untuk meriset gimana nih bisa nggak coba dibuatkan produk yang di request oleh calon customer kita. Nah, ya itu dulu kerjaan saya teman-teman. Jadi dari Horeca ini minta nih si restoran ini minta suatu produk tapi dia pengennya gini. Nah, itu kerjaannya R&D untuk bisa bikin yang kayak produk yang seperti apa yang sesuai mereka spek inginkan. Sesuai spek customer request itu. Iya benar. Oke. Nah, berarti kalau misalnya food service representatif ini kerjanya tadi kan suka ngobrol, terus berhubungan sama orang, dan mungkin harus tahu pengetahuan kewirausahaan juga ya, karena nggak cuma jualan tapi gimana cara menempatkan diri menjadi pengusaha tersebut kan. Betul. Nah, itu kan sebenarnya nyambung nih sama apa yang diajarin sama jurusan agribisnis. Teman-teman agribisnis tuh kan belajarnya adalah manajemen usaha, kewirausahaan, permasalahan sama pemasaran produk juga, kemudian pengolahan hasil pertanian. Nah, nyambungnya tuh masuk ke pemasaran produk. Berarti mungkin juga kan Kang lulusan agribisnis tuh kerja sebagai food service representatif seperti Akang nih. Besar harapan juga pasti bisa gitu, karena udah ngantongin secara ilmunya ya. Mereka tahu dari misalnya asal muasal calon produk yang mereka, contoh misalkan industri pertanian, cabai, bawang dan sebagainya kan. Untuk menjadi seorang sales, untuk menjadi tenaga penjual bisa banget. Semua orang sebenarnya menjual gitu loh. Semua orang di apapun menjual produk, jasa dan sebagainya. Itu pasti bisa. Even di pasar tradisional pun penjualnya tuh ya menjual ya. Nah, tapi berarti tanpa disadari nih ya, hasil produk Kobe ini
contohnya bon cabe gitu misalnya, itu kan komoditinya berarti cabe. Betul. Nah, cabe ini berarti produk berbahan dasar komoditas pertanian, yaitu cabai yang diolah menggunakan teknologi menjadi produk olahan komersil, benar? Betul. Ya, benar. Nah, berarti ini Akang Teteh sebagai mahasiswa agribisnis atau calon mahasiswa agribisnis, jangan bingung juga nanti bakal kerjanya seperti apa, karena seperti yang kita tahu Akang Didi juga nih dari pertambangan bisa jadi food service representatif, apalagi agribisnis yang kalian memang udah menguasai ilmunya, lebih tahu juga komoditinya seperti apa. Terus apalagi kalau misalnya masuk ke perusahaan yang komoditinya tuh komoditi pertanian seperti Kobe ini, lalu dijual kan, karena agribisnis ini kan dari hulu sampai hilir mereka tahu nih ya gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan juga emang ya banyak banget ya teman-teman kita juga dari jurusan mana terus tiba-tiba kerjanya apa gitu. Ya itulah zaman sekarang kita nggak bisa jadi patokan, tapi tetap kita punya ilmu dasarnya, kita suka dengan apa yang kita ambil. Misalnya kita kuliah itu ambil jurusan apa, tetap sih saya sendiri dari pertambangan nggak saya gunain, saya punya ilmu gitu loh. Itu aja, banyak pertimbangan. Oke, nih Di, gue lihat di Instagram Kobe nih ya. Nah, di Instagram Kobe ini ternyata Kobe membuka produknya itu untuk dijual oleh reseller. Nah, sedangkan Kobe ini kan yang kita tahu memang produk industri nih ya, kayak tepung Kobe, bon cabe itu produk industri. Nah, saya baru denger gitu, produk industri tapi ngebuka reseller. Kan biasanya langsung ada distributor, langsung ke pasar atau langsung ke supermarket. Nah, gimana sih bisa jadi reseller produknya Kobe ini? Jadi sebenarnya memang tetap ada alurnya sih, nggak yang langsung dari pabrik langsung ke reseller gitu. Tetap kita punya di masing-masing daerah, kita tetap ada distributor sebagai perpanjangan tangan kita gitu loh. Distributor pun nanti akan punya subdis, dan punya subdis itu mungkin ada 1, 2, 3 gitu. Reseller ini terbentuk ya dari distributor itu sendiri. Jadi kita tidak menutup kemungkinan memang perannya distributor sangat penting untuk kita. Gitu. Oke. Jadi ini misalnya teman-teman mahasiswa ada atau para dosen gitu, ada yang berminat jadi resellernya Kobe, itu harus kemana? Itu bisa coba hubungin saja ke websitenya Kobe, ada di Dapur Kobe, atau di Instagram kita ada Dapur Kobe, ada juga Kobe Food Service. Di situ bisa nanti akan diarahkan oleh customer service kita untuk menghubungi siapa-siapanya. Oke. Nah tuh teman-teman, kalau ada yang tertarik untuk jadi reseller produk-produknya Kobe, bisa ya ngelihat Instagramnya. Nah, saya juga lihat di Instagram nih suka live cooking demo. Apa gitu. Nah, cooking demo ini tuh menjadi salah satu strategi marketingnya kah atau bagaimana? Salah satu strategi marketing pasti mendekatkan customer loyal kita. Itu karena kita mengedukasi kan, seperti itu. Jadi sebelum adanya COVID-19 ini, di Kobe itu di pabrik kita ada gedung ini, Dapur Kobe, biasanya ada jadwal Selasa, Rabu, Kamis itu ada cooking demo dengan chef Kobe gitu. Setelah adanya COVID-19 ini, kita di Instagram mulai live cooking gitu, mau di Dapur Kobe sendiri Instagramnya atau di Kobe Food Service gitu. Biasanya datang ke Dapur Kobe itu ibu-ibu kah atau anak muda? Jadi pasarnya untuk Kobe, kalau yang datang ke Dapur Kobe itu kebanyakan ibu-ibu. Kenapa? Karena Kobe itu udah 41 tahun ya kalau di tahun sekarang. Memang komoditi awal siapa yang kenal Kobe itu ya ibu-ibu. Karena yang membantu ibu-ibu untuk masak di dapur Kobe. Karena dengan tepung bumbunya dia kan, bumbu kita gitu loh. Nah, seiring waktu pasar kita melebar ya, jangkauannya anak-anak muda, kalangan milenial gitu. Jadi untuk ke Dapur Kobe kebanyakan adalah ibu-ibu gitu. Kalau untuk anak muda lebih banyaknya ya calon-calon entrepreneur di F&B
gitu. Oh iya. Jadi berarti banyak ya? Iya, jadi kebanyakan kita atur schedule. Itu pekerjaan saya untuk perwakilan di Jawa Barat. Jadi ada yang butuh develop, saya mau bikin kafe nih, saya mau bikin restoran nih, menunya seperti ini, bisa nggak Kobe hadirin chef? Ya itu saya aturkan janji dengan chef kita gitu loh. Jadi bisa ada permintaan Kobe provide itu gitu? Ya bisa gitu. Itu salah satu service kita selama schedule chef yang kita atur itu nggak bentrok gitu loh. Karena chef yang ada di Kobe mereka pegang beberapa daerah, nggak cuman di Jawa Barat aja gitu. Tuh berarti nih Kang, tagline kampus kita ini adalah sambil kuliah sambil berbisnis atau berusaha. Berarti kalau misalnya yang punya ide makanan apa tapi untuk bahan-bahannya mungkin mereka masih bingung atau kreasi makanannya apa aja tuh bisa datang ke sana ya. Bisa. Nggak datang pun mungkin hubungi aja Kobe Food Service, lebih jelasnya di sana. Itu nanti bisa dihubungkan ke siapa. Contohnya nih Kang, kan yang tadi produk-produknya kebayang untuk retail kebayang dan teman-teman sekalian pasti udah pada lihat di supermarket ya. Nah kalau untuk produk-produk Horeca tuh contohnya kita bisa minta bikinin apa aja sih? Development nggak ya, tepung termasuk. Kadang pengennya speknya tepungnya tekstur, warna, rasa seperti ini kan macam-macam nih karena pengen yang berbeda gitu loh. Terus ada saus. Saus juga. Ya, saus kita buat juga. Terus ada minuman. Sekarang kan banyak minuman kekinian tuh. Nah, kita punya gitu. Produk existing kita ada di 20-an sekian varian. Untuk produk minuman 20-an sekian. Makanya kadang-kadang kalau ada calon customer yang belum tahu kalau Kobe punya produk tersebut, kadang Kobe kirain cuma tepung doang, ternyata punya saus, ternyata punya minuman gitu. Iya pasti orang-orang awam belum pada tahu nih, karena mereka pasti taunya produk retailnya aja gitu ya Kang ya. Berkesambungan dari itu kan itu lagi. Ini keterkaitannya dengan teknologi pangan tadi, gitu, pengembangan produk, inovasi produknya. Gitu. Nah yang bisa saya pelajarin juga tadi ternyata industri makanan itu tidak hanya menjual produk, tapi mengedukasi customer-nya juga untuk gimana caranya dia mau make produk mereka sendiri gitu. Kan yang kayak dapur Kobe kan berarti secara reguler ya itu diadakannya ya. Jadi dikira saya tuh misalnya kayak industri makanan itu ya udah hanya jualan aja sampai supermarket udah gitu. Tapi ternyata ya banyak hal lain yang bisa dilakuin untuk gimana caranya meyakinkan orang untuk beli produk mereka gitu ya Kang. Selama kita berinovasi dengan produk dan kita jual, kita nggak cuman bisa bikin, kita harus bisa jual. Iya benar. Produk enak belum tentu ada pasarnya. Gitu. Pasar luas kalau nggak ada produk juga sama aja kan. Seperti itu sih. Iya. Setuju. Nah itu kan dari segi bisnisnya berarti strateginya itu ya, nggak cuman bikin produk, tapi harus bisa jualan produknya juga. Nah jualan produknya tuh bisa dari berbagai cara. Kalau yang tadi kan mengedukasi dengan bikin dapur Kobe, ngedatengin calon customer apa segala macam nih. Nah untuk Akang sendiri nih, menurut Akang sebagai sekarang kan lagi kerja nih ya di Kobe, terus nyambung lagi tadi ke sambil kuliah sambil berbisnis. Ya. Nah kalau Akang sendiri nih, Akang untuk nyaranin para mahasiswa nih ya, nanti setelah lulus lebih baik bekerja sambil berbisnis atau bekerja sampai punya pengalaman banyak dulu baru buka bisnis, atau udah langsung bisnis aja nggak usah kerja kayak saya gitu. Menurut Akang gimana? Kalau sebenarnya itu pilihan, ya pilihan karena coba ini pengalaman pribadi gimana nih? Kalau pribadi sih jelas ya.
kita lulus sekolah ya pastilah mau pilih, kita mau pilih kerja atau mau bisnis. Kalau kita udah punya bekal untuk berbisnis, kenapa enggak? Sebenarnya bisnis itu bisa terjadi, bisa kita bentuk sebenarnya sambil jalan juga. Networking itu penting banget, jaringan itu penting banget gitu loh. Ketika kita menentukan untuk bisnis tapi kita tidak punya jaringan, ya percuma. Tapi tetap aja ya, setiap orang punya hoki masing-masing gitu loh. Kalau memang mereka jalannya ya udah, saya sih tentuin hidup saya ya buat bisnis, buat ciptain produk, ciptain lapangan pekerjaan. Wah itu kayaknya keren banget lah untuk sekarang ya kan, udah banyak banget pengusaha-pengusaha muda gitu loh. Mereka nggak takut lah untuk bersaing dengan yang lainnya gitu. Bekerja pun untuk berkarir oke lah, untuk cari pengalaman ya, di samping cari pengalaman juga ya otomatis secara nominal juga masuk setiap bulannya yang kita nggak takut ya kan. Itu nggak bisa kita pungkirin gitu loh. Itu di samping itu juga pasti kita kebentuk dengan jaringan. Ketika kita kerja di satu lingkup itu, di dunia pekerjaan kita pasti kita bertemu dengan orang-orang yang sebidang. Itu akan muncul suatu ide next ke depannya, kita kapan mau tentuin nih, gue udah kerja mau coba nih bisnis sampingan. Itu pasti kebentuk. Contoh mungkin saya gimana gitu. tuh Kak? Itu jaringan itu bakal ke buka sendiri gitu loh. Ya, secara food service representatif gitu ya, yang memang kerjaannya pasti berhubungan sama pebisnis ya. Itu pasti akan terbentuk gitu. Banyak penawaran terkadang yang kita nggak pengen tapi ditawarin gitu kan. Ada aja pasti. Nah terus jadi Akang sendiri nih kan sebagai masih kerja di Kobe nih, tapi punya bisnis nggak Kang? Saya ada bisnis cuman gak gede gitu. Nah, makanya nyambung lagi tadi, mau pilihnya mau kerja atau mau bisnis atau mau usaha gitu kan. Tetap kita tuh nggak bisa jalan di dua kaki gitu loh. Kita punya keterbatasan. Banyak orang ya mungkin kalau sudah kita udah terbiasa, nanti ketika masih kerja kita masih punya tanggung jawab untuk perusahaan. Kita balik lagi, jam kerja kita di perusahaan harus kita taatin dulu gitu loh. Selepas dari itu baru kita urusin bisnis kita. Makanya di lapangan itu kita bakal ketemu orang-orang yang kasih peluang itu. Kadang kita juga yang kasih peluang ketemu orang-orang di luar kan. Yuk bikin kayak ginian yuk, tapi konsekuensinya seperti ini. Misalnya contoh, gue masih kerja gitu loh, jam sekian habis jam sekian, lu bisa nggak pegang? Ada kesepakatan lah gitu. Yang penting jangan ganggu pekerjaan utama kita aja dulu. Berarti sebenarnya kan sama aja nih sama teman-teman mahasiswa. Kan Akang bekerja sambil berbisnis. Berarti harusnya teman-teman mahasiswa kan belajar nih utamanya. Tapi bisa aja kan sambil berbisnis berarti. Ya, selagi tidak mengganggu apa yang menjadi prioritasnya gitu loh. Selagi sebagai mahasiswa sih sah-sah banget gitu loh kalau memulai dari sekarang. Mau kapan lagi? Karena bisnis itu nggak yang instan. Produk mie bon cabe aja instan, tapi harus direbus dulu kan. Itu semua nggak instan gitu. Dimulai dari sekarang aja. Yang penting mulai aja. Goalnya nanti akan mengikuti. Prosesnya itu yang bakal jadi nikmat deh. Kegagalan bukan suatu yang bikin kita drop. Justru kegagalan itu doping kita sebagai calon entrepreneur dan calon businessman gitu aja. Oke, berarti tadi nikmatin prosesnya. Nikmatin prosesnya. Jangan langsung ngelihat ke hasilnya. Hasilnya betul. Kalau udah ngelihat hasilnya udah deh akan capek hati nantinya. Gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu aja. Sama pengen minta tips and triknya lagi selain misalnya tadi ngebagi waktu. Tapi selain itu nih, misalnya kan nggak bisa berdiri di dua kaki. Di dua kaki, ya. Jadi itu harus gimana sih? Apakah harus cari partner kah atau harus apa gitu? Yang kira-kira bisa jalan. Yang jelas kita mau bisnis itu, kalau saya sendiri saya nggak bisa untuk one man show gitu, saya nggak bisa. Nggak bisa. Berarti punya prinsip nggak bisa one man show. Nggak bisa one man show. Saya minimal kita punya partner atau kita punya tim gitu loh. Yang sepakat dari awal ya zero to hero gitu loh. Banyak kan saya punya bisnis ya bener-bener dari nol, kadang ya tanpa modal gitu loh.
Oh bisa? Bisa banget tanpa Gimana modal. coba tanpa modal? Ya itu tadi kita punya jaringan gitu loh. Makanya jangan nggak melulu kita mau bisnis harus aduh siapa nih modalnya bagaimana nih gitu loh. Sebenarnya yang penting kita udah punya niat, kita udah usaha, ada aja. Di samping kita punya jaringan, networking itu penting. Iya, gitu. Dan satu kepercayaan itu. Kepercayaan ketika terbentuk dan kita bisa jaga hal yang sangat mudah buat kita berkembang. Gitu. Selama ini Akang bekerja sambil berusaha sambil berbisnis. Nah, bisnis tuh hambatannya apa aja sih selain tadi waktu kan? Terus kepercayaan mungkin. Nah, yang paling susah nih di bisnis tuh apa? Karena kan tadi modal bisa dari nol. Yang paling susah kira-kira dari berbisnis tuh apa? Yang paling nggak bisa kemauan, paling berat. Oh justru kemauan. Kenapa Kang? Iyalah, kalau nggak tanpa kemauan, orang udah niat doang tapi kemauannya nggak ada. Orang punya duit tapi kemauannya nggak ada. Ya buat apa? Nggak akan bisa jalanin. Misalnya punya ide juga tapi nggak ada actionnya. Nggak ada action nih, sama aja bermimpi aja deh tuh. Gitu kan, kita nggak bisa closing dengan kita punya ide. Waduh, sayang banget gitu kan. Sedangkan kalau mungkin bisa jadi ide kita tuh ditunggu sama orang lain gitu. Makanya ya kita nggak bisa. Jadi eksekusinya lah yang penting. Tetap eksekusi ya. Eksekusinya yang penting. Iya, oke. Dari teman-teman nonton YouTube sekalian, kira-kira ada pertanyaan lagi buat Kang Didi? Eksekusinya lah yang penting. Tetap eksekusi ya. Eksekusinya. Ada pertanyaan nggak Kang? Nggak ada. Oke, gitu aja teman-teman para pendengar sekalian. Sekian bincang-bincang santai kita ada sama Kang Didi Krisnawan ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya Mila Herina pamit. Saya Didi Krisnawan pamit. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.